Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saat ini, di materi pembelajaran Simkomdik ketiga, eh, mari kita bersama-sama membahas bagaimana menggunakan Google Doc sebagai aplikasi yang diperuntukkan untuk pekerjaan perkantoran ataupun pengganti daripada pengolah kata Microsoft Word. Yang pertama adalah yakinkan bahwa kita sudah masuk ke Google akun. Ini ciri kalau Google akun itu cirinya ada, kalau di komputer atau di PC ada yang dinamakan dengan akun Google seperti ini. Kebetulan punya Bapak adalah menggunakan surono81@guru.smk.belajar.id ya. Oke, kita mulai. Nah, di samping kanannya ada yang dinamakan dengan aplikasi Google. Salah satu di antaranya adalah Google Doc, Google Dokumen. Bekerja dengan menggunakan Google Dokumen. Seperti biasa, setiap aplikasi pengolah kata menawarkan beberapa dokumen baru seperti kosong, esai, laporan. Ini adalah bentuk-bentuk template-nya. Bahkan saking kayanya Google, template-templatenya itu tidak hanya itu. Ada Word Art, Project Proposal. Kalau umumnya ada ke bawah kita lihat ada catatan kelas, laporan buku, kemudian rencana pelajaran, rencana dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini bisa kita manfaatkan sebagai salah satu aplikasi pengolah kata yang tentunya free dan istilahnya dapat digunakan anywhere everywhere. Bahkan bisa digunakan secara offline. Mari kita mulai dulu ya. Kosong, kita klik. Akan ditampilkan dialog seperti ini. Dialognya adalah seperti sering kita lihat di aplikasi-aplikasi lainnya. Ada yang dinamakan dengan icon shortcut. Ada file, edit, kemudian ada tampilan itu view, ada insert, sisipkan, ada format, ada tool, ada add-on, ada bantuan atau help kalau di dalam aplikasi yang berbahasa Inggris. Saya yakin kita juga sudah pada mafhum dan tahu di file ada beberapa turunannya gitu ya. Ada bagikan kalau biasa di Microsoft ada open, ada new, ada buka, open, buat salinan. Kalau di Google Doc ada buat salinan, sehingga ketika saya share ya, ketika share tugas itu berupa link, maka buat salinan dengan nama salinannya adalah salinan Anda gitu, seperti itu. Nanti Anda harus membuat salinan tersebut. Kemudian ada download itu nanti dimasukkan ke format Microsoft Word, format Open Dokumen atau ODT yang sering ada di Linux, ada Rise Text Format yang bisa dibuka di Linux ataupun di Microsoft. Kemudian ada dokumen Portable Document Format atau PDF, teks bahasa atau TXT, halaman web HTML, hypertext markup language, ada publikasi EPUB atau electronic publishing. Nah, anakku sekalian, ini kelebihan daripada Google Doc. Nah, kita buat aja ya. Saya tadi sudah ngintip-ngintip ada artikel tentang 8 pahlawan, coba. Belum saya copy. Nah, ini anakku sekalian, saya buatkan ini. Kemerdekaan bisa tidak diraih dengan mudah dan sebagainya. Ini artikel ini. Nah, ini ada BM dia. Ada 8 lagi yang berkaitan dengan 8 pahlawan nasional. Tapi kita akan bagaimana berurutan menerangkan tentang ini ribbon-nya. Ada rata kiri, rata tengah, silahkan kalian edit nanti oleh kalian sendiri. Ini kita edit atau beri judul 8 pahlawan kemerdekaan. Kita berikan judul di atas ini ya, silahkan Anda berikan judul sendiri, kemudian simpan ke drive dengan judul masing-masing ya. Dengan judul masing-masing, tinggal kalau untuk memberikan judul seperti ini, klik judul ini kemerdekaan Indonesia, 8 pahlawan kemerdekaan.
Nah, itu untuk memberikan judul atau memberikan nama file ya. Kemudian selanjutnya adalah disimpan di mana. Nah, ini bisa kita klik disimpan di mana file tersebut. Ini simpan di kantung tugas Anda di mata pelajaran Simkomdik. Namun terlebih dahulu buatkanlah salinan filenya. File, klik buat salinan. Nah, salinan 8 pahlawan revolusi, kemudian simpan di kantung tugas Anda. Cari kantung tugasnya. Nah, contohnya dibagikan kepada saya. Yang halangan. Oh iya, silahkan kalau Anda sekiranya sedang santai atau apapun untuk membuatkan teh hangat, membuatkan kopi, menyediakan cemilan seperti itu. Dibagikan kepada saya, ini ada Andini Widianti dan sebagainya. Ini kan kantung tugas semua ya. Simpan di kantung tugas misalnya Jelita 10 OTKP 2. Di dalamnya ada apa saja sih? Kantung tugas. Di dalam kantung tugas ada apa saja sih? Ada ini ada Simkomdik. Di Simkomdik ada apa saja sih? Kosong, kasih folder nama file ya, tambahkan di sini atau tambahkan, udah aja simpan di sini, pilih ya, sini set. Nah, ini disimpan di kalian, nanti saya hanya baca saja. Oke, ngerti ya? Sekali lagi deh. Nah, buat Anda sekalian, apa tugasnya sih? Tugasnya meneruskan artikel ini masing-masing. Setiap siswa meneruskan artikel ini. Tinggal ada beberapa pahlawan lagi. Saya carikan di sini ada pahlawan nasional SK Trimurti. Kemudian ada siapa lagi di sini? Saya contohkan udah SK Trimurti, kemudian Sultan Syahrir. Sesudah Sultan Syahrir, kita next halaman berikutnya. Coba lihat. Kembali lagi Sultan Syahrir. Coba tadi Sultan Syahrir. Kemudian Sultan Syahrir. Dan silahkan cari 8 yang lainnya. Terus kalian, kelebihan daripada Google ini juga, misalnya kita kan belum tahu siapa BM dia. Nah, ini kita rata kiri rata kanan, silahkan. Bagaimana Pak Ono untuk merata kiri rata kanan? Kan ada ini. Ini yang dinamakan dengan untuk merata kiri dan rata kanan atau margin. Kemudian ini ada pengaturan kertas dan sebagainya. Di sini ada pengaturan kertas, ada penataan halaman, ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Pak, bisakah kita memasukkan fotonya BM dia? Sebentar, orang ganteng ke pinggir dulu. Nah, ini kita bisa masuk sini. Sisipkan gambar. Tapi di mana menyimpan gambarnya? Kalau gitu telusur internet aja lah. Telusur internetnya mencari di internet. Saya cari BM dia. BM dia itu adalah Burhanuddin Muhammadiyah gitu. Tuh, ada ini. Ada wajahnya, ada siapa lagi? Nah, ini BM dia. Nah, kita lengkapi Burhanuddin Muhammadiyah. Muhammad dia itu sebenarnya. Kita cari, ya ini. Tinggal kita klik, kemudian kita sisipkan, kita tempatkan di mana, kita atur, ya, kita atur, kecilkan.
kita lihat dulu. Nah, ini ada pengaturannya apakah seperti apa. Tinggal ini pengaturan gambar. Sebentar, ini ada pengaturan gambar. Depan teks, pinggir teks, atau di tengah-tengah, atau seperti ini. Nah, ya, atau seperti margin dipindahkan dengan teks, atau dengan seperti ini. Kalau ini mau pasti ini teksnya akan hilang. Atau seperti ini, seperti ini bisa, atau seperti ini. Nah, kita bisa pindahkan kemana saja sesuai dengan keinginan kita. Tuh, seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan anak-anakku untuk membuatkannya. Jangan lupa memberikan judul di sini, di atasnya, ya, per orang, kemudian kasih nama ini. Tapi ingat ketika saya share ini, Anda langsung salin. Nah, bagaimana cara men-share-nya? Ini share-nya ya. Ya, dibagikan. Bagikan. Link ini kita bagikan. Ya. Nah, ini ada dibatasi hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka link ini. Nah, berbagi dengan kementerian. Nah, ini kita rubah. Siapa saja yang grup ini memiliki dapat melihat. Ini ganti oleh kita. Siapa saja yang memiliki link. Jadi tidak dibatasi. Kemudian selanjutnya ini salin link. Pengakses lihat saja tidak sebagai editor. Nah, nanti kan disalin kan ya. Disalin kemudian namanya diganti. Nah, anakku sekalian, kalau sudah selesai, Ananda sekalian nanti kalau sudah selesai mengerjakan semuanya, jangan lupa pertama di salin file, kemudian buat salinan. Simpan tadi di mana? Disimpan di Google Drive Anda sekalian, yaitu di kantung tugas Anda sekalian. Bagikan dengan orang yang sama, boleh dengan saya bagikan. Carikan kantung tugas Anda. Di mana kantung tugas Anda ada di Google Drive masing-masing. Cari mata pelajaran Simkomdik. Lihat channel Cynthia Febrianti. Ada nggak kantung tugas tuh? Ada mata pelajaran Simkomdik. Simpan di sini. Nah, kenapa ini Pak tidak nyala? Karena folder ini bersifat baca bukan editor. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, anak-anak sekalian harus nanti rubah jadi editor untuk saya gitu ya. Nah, ini seperti itu. Ini disimpan di kantung tugas Anda sekalian. Nah, itu saja anak-anakku sekalian cara untuk menggunakan Google Doc. Nah, sedikit saya sampaikan pula apa-apa yang ada di Google Doc. Salah satu di antaranya adalah link, bisa menyisipkan link. Ini kita bisa menyisipkan tambahkan komentar. Ini bisa menyisipkan gambar seperti halnya di Microsoft lainnya. Ini untuk Untuk yang dinamakan dengan penomoran urutan, ya, numbering. Ini numbering ya. Bullet at numbering. Kemudian ini bulletnya. Kemudian ini adalah rata kiri, rata kanan dan selanjutnya. Dan kemudian ini adalah bagian-bagian yang bisa kita gunakan untuk publikasi. Ini ukuran font, ya, fontnya bisa berapa? Terserah, misalnya fontnya untuk judul 8 pahlawan kemerdekaan. Saya contohkan 8 pahlawan kemerdekaan. Jangan nyontek saya, ya, boleh Anda apa saja. Ya, kemudian kita rata tengahkan, kemudian fontnya kita ganti, ukuran fontnya bisa kita ganti seperti itu. Kemudian jenis fontnya, ya, saya pakai ini misalnya seperti itu. Untuk kalau ini harus dipertebal. Nah, seperti demikian anakku sekalian, sesudah selesai